Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita sebagai warga Kota Bekasi pasti sudah tahu kalau Kota Bekasi itu dijuluki sebagai planet lain atau planet Bekasi dikarenakan cuacanya yang sangat ekstrim, apalagi cuaca panas. Bekasi, panas banget Bekasi. Kebebasanku tidak terbatas. Saking ekstrimnya cuaca panas di Bekasi, aplikasi pun sampai bingung mendeskripsikannya bagaimana. Dia aplikasi menunjukkan kalau panas di Bekasi itu menunjukkan 36 sampai 37 derajat Celcius. Namun di bawahnya ada keterangan terasa seperti 40 derajat Celcius, saking panasnya itu teman-teman. Namun, dari panasnya di Kota Bekasi tidak kalah ekstrimnya hujan yang ada di Bekasi. Hujan itu membuat Kota Bekasi pernah tenggelam, sampai-sampai jalan alternatif untuk bekerja, bersekolah, itu tertutup. Salah satunya, di Kota Bekasi ini ada tempat yang di daerah dekat rumah saya, yaitu Bekasi Timur Regency atau yang disebut dengan BTR. Di sana adalah sebuah wilayah yang isinya banyak sekali perumahan-perumahan di dalamnya, dan di situ terkenal dengan banyaknya jajanan, kulineran apapun itu juga ada. Terus ada terkenal dengan kolam renangnya, lalu ada terkenal dengan danaunya, dan masih banyak lainnya di BTR. BTR itu pernah mengalami banjir yang sangat parah. Jadi di sini saya akan meneliti mengenai penyebab banjir di Bekasi Timur Regency atau BTR. Namun saya tidak sendiri, saya dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas Krotayun sebagai pewawancara. Lalu ada teman-teman saya, yaitu ada Kalista, Erlangga, Jasil, dan yang terakhir ada Afgan. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke wawancaranya. Sebelumnya, nama kakak siapa? Ahmad Rojali. Siapa Pak? Frankie. Bapak Selamat. Nama kakak siapa? Anil Kumar. Pernah banjir. Cuman ya surut lagi nanti. Sebentar doang, kalau hujan banjir, udah. Kalau udah nggak hujan nggak banjir. Di sini kan nggak banjir, jadi kalau di depan kita kurang tahu gitu. Mulai ada bangunan rumah semua itu, nah itu udah mulai banjir itu. Resapan airnya kan berkurang, itu intensitas hujannya tinggi, jadilah banjir. Kalau yang di depan gerbang itu karena pertemuan air dari atas yang depan Vivo, depan Gajoan itu kan airnya turun ke bawah tuh. Nah gorong-gorongnya itu nggak nampung air, tuh kesumbat sama apa namanya, kayu-kayu, batang-batang kayu gitu kan, jadi nggak lancar. Aliran airnya nggak lancar ke gorong-gorong ke apa yang menuju ke kali itu loh. Jadi sempat jadi imbasnya ke jalan raya, makanya situ banjir. Kalau dulu mah lebih parah lagi situ. Kalau pencemaran lingkungan sebenarnya bukan dari sini sih. Ini kan itunya pencemaran lingkungannya dari TPA sana. TPA mana tuh? TPA Bantar Gebang. Oh, dari Bantar Gebang. TPA Bantar Gebang kan larinya ke sini airnya, ke belakang Malasit situ. Nah itu kan airnya kenapa hitam lah, itu air tembus saya soalnya dari Bantar Gebang ya? Bantar Gebang. Oh. Terus juga apa ya, areanya emang dari sebelah sini sih, dari sebelah sana. Jadi aliran yang sini. Itu kayak tanahnya tuh begini? Iya, miring. Tanahnya miring. Oh, jadi imbasnya ke sini, ke Blok H? Iya. Belum tahu kalau begitu. Kurang tahu sih, tapi saya kemarin sempat ada pengerukan juga ya.
pengerukan itu bambu-bambu yang itu dikeruk, diambilin yang bambu-bambu yang pada di sungai-sungai itu. Jadi diambilin semua. Yang sungai yang ini nih. Sungai yang Ini yang jembatan ini, itu kan ada sungai kan? Nah, itu sepanjang itu kan ada bambu-bambu yang menghalang tuh. Nah, itu diambilin. diambil diangkut pakai mobil sampah, dibuang ke TPA Bantar Gebang. Saluran kali. Ada dari warga sekitar sini ada penanganan kayak kerja bakti gitu nggak? Ada. Ya rutin, tapi ya sekali ya. 2 bulan sekali. Sebulan sekali adalah yang beres-beresin Beresin sekitar sini. sampah-sampah apa segala macam hanyut berantakan, korban cuma motor doang mogok. Setengah jam itu orang pada nggak bisa lewat itu. Ekonomi pasti rugi dampaknya buat pedagang, karena fasilitas transportasinya kan terganggu. Nah, pasti kerugian dari ekonomi ya itu pedagang jadi terganggu lah. Nah, terus macet juga ya. Kalau kayak yang hujan kemarin, yang banjir itu kemarin, macetnya parah. Dari Pedurinan sampai Gang Bawang sini 1 jam Wow. macetnya ya. Kemarin tuh yang waktu hujan terus banjir terus gitu. November apa Oktober ini kemarin tuh yang hujan gede banget kemarin itu loh, yang berapa jam itu. Nah, itu banjir itu dari Pedurinan ke sini 1 jam itu. Ya kalau mogok pasti banyak. Wah, oke. Karena pada nekat masuk, pada nerjang banjir, pasti pada mogok motornya banyak, bukan 1-2, banyak yang mogok. Kalau soal dampaknya negatif sih nggak terlalu berpengaruh banget gitu ya, karena kan emang masih bisa benar lah. Kalau soal macet nggak terlalu sih ya, paling ada macet sedikit cuma sebentar. Terus kalau sampai lanjut kayak sekian Terus ya mogok pernah, cuma bukan karena ya itu hujan gede motor. Kalau hujan gede juga itu jadi mesin-mesinnya ada air hujan tapi banyak kok yang mogok. banyak. Di belakang di blok apa ya namanya, kurang tahu di blok apanya. Dekat BTR 7 atau sesudahnya? Ya dekat BTR 7, mau BTR 7. BTR 1 lurus sedikit. Sama di depan gerbang BTR sama Gang Bawang gitu. Depan Al Muslimun, Al Muslimun tuh dekat blok A. ya, Oh. ya itu depan situ, itu banjir itu parah itu, tinggi airnya. Kurang tahu ya, jadi saya tahunya di sini aja. Tahun kemarin. Tahun 2024. Iya. Dari tahun 2022 itu yang paling parah. Setiap tahun sih. Paling parah tuh tahun berapa aja? Tahun kemarin kayaknya tuh. 2024. Sampai meter-meteran paling setengah meteran. Kalau di sini selutut sini, Wow. gini, Berarti Paling- ini terendam sampai batas itu keramik atas ini. keramik. Oh. Paling segini nih. Oh, belum sampai ke betis ya? Ya paling 10 apa 15 cm. Iya, maaf ganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Maaf banget mengganggu waktunya. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih ya Kak. Maaf ganggu waktunya. Dari wawancara tersebut, kalian bisa mengambil kesimpulan kalau kita harus lebih peduli terhadap lingkungan, termasuk wilayah-wilayah yang sering terkena banjir. Seperti salah satunya yaitu yang kami teliti adalah lingkungan atau daerah BTR. Jadi kami harap dari wawancara dan penelitian yang kami telah laksanakan bisa membawa dampak positif ke depannya bagi warga-warga sekitar untuk lebih peduli terhadap lingkungan agar tidak terjadi banjir seperti yang dialami oleh daerah Kota Bekasi, salah satunya BTR. Jadi sekian, terima kasih telah menonton video wawancara kelompok kami.
Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada saja kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jadi kami dari kelompok 1 ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada kalian yang menonton apabila ada salah kata dari video, dan saya sendiri sebagai pewawancara, kami sangat meminta maaf sebesar-besarnya. Dan boleh taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.